Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Ikuti grup WhatsApp dari Ayo Masak, Ayo Makan. Gimana caranya? Kalian hanya perlu daftar menjadi members di YouTube ini. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp khusus untuk teman-teman semua yang tergabung menjadi members. Selain itu, kalian akan mendapatkan akses untuk bisa menonton siaran ulangan dari live-live aku yang ada di YouTube. Ikuti pengalaman berinteraksi secara langsung bersama saya dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung di Cookie Masterclass Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat bolen pisang dan ini adalah bolen pisang renyah. Jadi kulitnya bukan yang lunak ya, tapi ini sedikit garing seperti ini kurang lebih ya. Bolennya ini lembut, lumer, garing, renyah, enak banget lah. Kalian harus coba. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk pisang saya paling suka pakai pisang raja. Tapi nanti kalian mau pakai pisang yang lain juga boleh. Satu sisir pisang kita kupas kulitnya, kemudian kita tumis ya sebentar saja dengan menggunakan margarin atau minyak sayur. Tapi sebaiknya kalian pakai margarin saja supaya wangi. Ini atasnya kita kasih margarin lagi ya, kemudian kita balik. Nah kalau sudah seperti ini kita sudah bisa angkat. Sekarang kita akan membuat coarse fat. Dan ini kalau kalian mau beli juga bisa. Tapi di sini kita bikin aja jumlahnya itu 50-50 ya. Jadi tepungnya 50%. Menteganya 50%. Kita aduk jadi satu, kemudian kita akan simpan di kulkas sampai beku. Kalau sudah beku baru enak kita potong-potong. Sekarang kita akan membuat adonan kulitnya. Di sini saya pakai tepung terigu, garam, kemudian gula halus, dan juga nanti kita akan pakai mentega. Di sini kalau kalian mau pakai minyak juga bisa ya. Kita campur dulu mentega ini dengan tepung sampai tepungnya itu berpasir seperti ini ya. Setelah itu kita akan tambahkan dengan air. Nah, air yang digunakan di sini saya pakai air yang panas mendidih. Kita masukkan air secara bertahap ya, agar tidak terlalu kelembekan kulitnya ini. Setelah dirasa cukup dingin, kita bisa uleni dengan tangan dan sebaiknya kita pindah ke meja ya. Adonan ini kita uleni sebentar. Sambil diuleni, sambil kita taburi tepung agar adonan ini menjadi cantik ya. Seratnya menjadi bagus. Setelah dirasa cukup bagus, konsistensinya sudah bagus, adonan ini kita akan istirahatkan selama 30 menit. Jadi ini tidak perlu sampai kalis. Nanti setelah adonan istirahat 30 menit, maka hasilnya akan cantik. Nah ini setelah istirahat 30 menit adonannya sudah kalis dengan sendirinya ya. Kita uleni sebentar lagi saja. Ini bukan diuleni, cuma gilas-gilas sebentar seperti ini saja. Setelah itu kita akan potong masing-masing adonan. Untuk satu bolen itu sekitar 30 gram. Kita potong-potong semua, hasilnya kurang lebih sekitar 15 atau 16 buah ya teman-teman. Setelah itu kita akan bulatkan, masing-masing kita bulatkan. Cara bulatinnya gampang, seperti ini saja ya teman-teman. Nah kayak gini kemudian kita simpan. Sekarang kita keluarkan adonan mentega atau coarse fat yang sudah kita simpan di kulkas. Kita potong masing-masing menjadi 16 bagian. Nah ini kalian boleh timbang, boleh enggak ya, tergantung. Mau dibuletin juga boleh, enggak mau dibuletin juga boleh. Karena adonan mentega ini cukup lengket, jadi saya tidak bulatkan ya. Kita akan tipiskan adonan kulit, kemudian kita isi dengan adonan mentega. Caranya seperti ini teman-teman, nggak perlu repot. Yang penting harus tertutup rapet, jangan ada yang bocor. Karena kalau bocor nanti ketika kalian tipiskan maka menteganya akan keluar kemana-mana. Dan sebaiknya kita simpan di wadah tertutup seperti ini agar kulitnya tidak kering. Sekarang kita siapkan pisang. Pisangnya ini kalian bisa bagi dua,
Kemudian kalian isi tengahnya ini dengan coklat atau dengan keju atau dengan coklat keju. Setelah itu kita akan simpan di kulkas, kemudian kita akan belah dua ya, karena saya mau bikin versi yang kecil. Kalau kalian mau bikin yang besar, yang satu buah seperti ini, maka tidak perlu dipotong. Untuk teman-teman yang ada di Surabaya dan sekitarnya, ada kabar gembira. Sebentar lagi saya akan hadir di Surabaya untuk demo membuat nastar. Bagi kalian yang ingin ketemu saya atau ingin belajar tentang nastar lebih jauh lagi, kalian bisa ikutan ya. Segera daftar sebelum kehabisan tiketnya. Sekarang kita akan tipiskan adonan ini, pastikan ya dalamnya ini jangan ada yang bocor ya. Ini kalau kalian baru bungkus wajib istirahat 30 menit ya. Sekarang kita akan giling, kita tipiskan. Caranya hampir sama seperti kita membuat croissant. Jadi kita lipat single folding atau lipat 3, kemudian kita giling memanjang lagi, kemudian kita lipat 4 atau double folding. Setelah itu kita akan istirahatkan kembali selama 30 menit lagi. Nah, ini pisangnya aku bagi 2 ya, karena menurut aku ini kepanjangan. Dan sekarang kita akan giling atau tipiskan adonan yang tadi sudah kita giling double folding dan sudah kita simpan di kulkas. Kalian tipiskan sampai kira-kira sudah cukup untuk menutupi pisang. Kemudian kita taruh pisang dan pastikan pinggir-pinggirnya ini kalian tutup, diikat, dikunci agar coklatnya ini tidak bleber ketika dipanggang ya. Kemudian kita akan potong bagian ininya untuk memberi efek lilit ya, tapi jangan sampai putus. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian ujungnya kalian bisa tutup saja atau mau dibikin runcing juga bisa, nanti sesuai selera saja ya. Dan setelah kalian bungkus lilit, itu bisa disimpan di tempat tertutup lagi ya, atau mau disimpan di kulkas juga boleh, mau di frozen seperti ini juga bisa. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Sebelum dipanggang kita akan olesi dulu dengan kuning telur yang sudah kita campur dengan garam sedikit ya. Fungsi garam untuk membuat kuning telurnya ini menjadi lebih mengkilap setelah dipanggang. Kita aduk-aduk, kemudian kita olesi ke bolen ini. Kalian bisa oles 1 kali, bisa oles 2 kali. Kalau mau oles 1 kali, pastikan kalian olesnya dengan tebal. Dan menurut saya, kalau untuk satu resep ini, kuning telur olesannya lebih baik 2. Kalau 1 itu hasilnya sedikit ketipisan. Dan kemudian atasnya kita kasih petanda ya, yang mana yang keju, yang mana yang coklat. Kasihnya jangan terlalu banyak supaya bagian belahannya ini, lilitannya ini bisa kelihatan lebih cantik. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya cukup tinggi teman-teman, sekitar 180, 190 atau 200 derajat Celcius, api atas dan bawah. Nanti kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kita akan panggang selama kurang lebih 20 atau 25 menit. Kalau nggak salah ini 25 menit ya, saya lumayan lupa nih. Yang pasti hasilnya seperti ini. Kuning telurnya sudah golden brown ya, cantik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini rasanya enak banget. Dimakannya nggak bikin enak. Jadi kalau yang beli biasanya saya makan 1 nggak bisa habis. Ini sekali makan bisa 2 loh. Bahaya ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah bolen renyah ya. Jadi garing, kalian lihat flaky ya, ketika kita potong itu remahannya kemana-mana. Untuk isiannya kalau kalian merasa coklatnya kurang banyak, kalian bisa tambahkan sendiri ya. Ini saya coklatnya nggak terlalu banyak karena saya tidak suka terlalu manis. Ini kalian lihat remahannya juga garing. Ini wajib kalian bikin. Nenek-nenek juga bisa makan walaupun ini termasuk renyah ya, karena ini hasilnya lumer sekali. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.